Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, beberapa menit yang lalu saya baru saja selesai mengikuti ritual melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh pengurus Peranas. Alhamdulillah saya telah bisa mengikuti dari awal sampai habis, hanya kehilangan beberapa detik karena ada kesulitan menghidupkan peralatan laptop karena ada gangguan listrik yang saya alami. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih kepada pengurus Prana Sakti Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti acara itu, dan bahkan ketika diberikan kesempatan untuk berbicara dari Lampung, para senior tidak memanfaatkan kesempatan itu dan diberikan kesempatan kepada saya untuk tampil, dan saya memanfaatkan waktu sekitar 3 menit untuk menyampaikan sekedar permohonan maaf lahir batin, apalagi pada saat ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya memohon maaf kepada guru besar, kepada para senior dan para hadirin semua, serta para anggota Prana Sakti secara keseluruhan, di mana saya telah melakukan satu kegiatan. Saya memberanikan diri untuk menulis di blog dan itu dipublikasikan, dan saya juga membuat YouTube dan itu dipublikasikan, walaupun pempublikasian itu tidak dilaksanakan secara profesional karena saya ketiadaan waktu untuk melakukannya. Namun walaupun bagaimana, saya telah dibiarkan oleh guru besar untuk menulis, dan saya juga dibiarkan untuk membuat YouTube. Dalam artian tentu saja YouTube dan tulisan itu tidak terlepas dari kekurangan, kekeliruan, dan ketidaklengkapan dan lain sebagainya. Jumlah tulisan-tulisan itu sudah mencapai beberapa ratus tulisan, dan YouTube baru mencapai 65-an, belum sampai 70 atau maksimal 70 yang sudah tercapai. Artinya untuk menyampaikan sebuah informasi tentang Prana Sakti tentu saja jauh dari memadai, jauh dari cukup, dan tentu saja belum mencapai klasifikasi baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada guru besar, saya sampaikan permohonan maaf kepada para senior, dan permohonan maaf kepada para hadirin, serta permohonan maaf kepada anggota Prana Sakti secara keseluruhan atas segala kekurangan, kekeliruan, dan ketidaklengkapan apa yang saya buat itu. Saya menilai bahwa memang dibutuhkan adanya pihak-pihak yang menyediakan diri untuk menjadi focal point tentang Prana Sakti ini, dan ternyata kenyataannya sih belum ada yang menyiapkan diri sebagai focal point, dan oleh karenanya saya memberanikan diri untuk menulis dan membuat YouTube itu, yang tentu saja sangat tidak sempurna.
Apalagi dalam satu kesempatan ini telah disampaikan tausiah oleh seorang senior dan beberapa yang menambahkannya adalah sangat luar biasa, dan alangkah baiknya kalau mereka itu mempunyai kesempatan untuk menulis dan membuat YouTube. Oleh karena itu, saya memberanikan diri dengan satu kesadaran penuh bahwa apa yang saya lakukan itu tidak cukup baik, dan tentu saja di sana sini banyak kritik, kekurangan, ketidaktepatan dan lain sebagainya, tetapi menurut saya itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita sebagai ilmu prana sakti ini sebagai ilmu yang dibutuhkan, itu tidak kehilangan momen dan tidak kehilangan jejak. Jejak-jejak keilmuan itu harus kita sampaikan kepada orang lain, dan pihak-pihak yang berkenan menyampaikan jejak-jejak itu uh, tentu saja itu yang dimaksud dengan focal point. Tadi ada beberapa saran dari para senior, di antara lain saran untuk cara meneliti dan lain sebagainya. Itu saran yang baik sekali. Kalau seandainya ada yang bisa melakukannya dengan sebaik-baik, penelitian-penelitian itu bisa berjalan uh, sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun tentu saja akan sulit dilaksanakan penelitian seperti itu tanpa dukungan tentang metodologi, media, dan lain sebagainya, target-target yang harus dicapai dalam penelitian itu. Namun demikian, tentu saya merasa sebagai mengisi kekosongan jejak langkah keilmuan yang ini tidak boleh dilupakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dahulu sebelum kemerdekaan kita sudah mencapai 95-99% umat Islam, dan yang juga tidak kalah istimewanya adalah kemampuan umat Islam pada saat itu untuk membaca, khususnya membaca Al-Quran. Nah, saudara-saudara sekalian, pada dahulu setelah Indonesia merdeka, ternyata 90% di antara penduduk Indonesia dewasa itu mengalami buta huruf. Dan sebagaimana kita ketahui, pada saat sebelum kemerdekaan, Indonesia sudah mencapai angka kepenganutan itu sekitar 95, bahkan ada yang menyebut 99 yang menganut agama Islam. Dan pada saat itu umat Islam sudah 80% memiliki kemampuan untuk membaca huruf-huruf hijaiyah. Dan pada saat yang bersamaan masyarakat Indonesia yang buta huruf, tidak mampu membaca dengan bacaan apapun, itu mencapai 80%, 90% orang malahan, 90% orang itu buta huruf. Dan ternyata mengapa pada saat itu Islam bisa mencapai angka-angka itu, tentu saja dikarenakan kerja keras para dai. Dan kerja keras para dai itu mampu mencapai angka-angka itu.
Sebagaimana kita ketahui para dai pada saat itu ada memenuhi 3 kriteria. Pertama, dia memenuhi uh, memiliki keilmuan tentang keagamaan Islam dan mereka membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, mereka berhasil mencapai uh, mencapai keberhasilan yang mengagumkan dalam bidang uh, perniagaan. Yang ketiga, bahwa para ulama pada umumnya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan-pengobatan secara tradisional, dan di samping itu para ulama pada saat itu memiliki kemampuan untuk bela diri secara fisik. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang harus kita kaji bagaimana itu bisa tercapai, dan tentu saja situasi-situasi sekarang yang sudah semakin berubah, semakin kompleks, tetapi ilmu-ilmu yang 3 hal itu, ilmu agama, udah itu ilmu perniagaan, yang ketiga kali ilmu kesehatan dan bela diri dan sebagainya, memang harus kita pertahankan. Itulah Prana Sakti yang sebetulnya masih banyak sekali yang akan kita bahas tentang keprana saktian itu. Tapi saya cukupkan dahulu sampai sekian, dan kita akan membicarakan hal-hal tersebut, dan saya akan mencoba menghubungi peran sakti, anggota peran sakti yang ada tersebar di daerah-daerah untuk membicarakan itu semua. Mudah-mudahan upaya-upaya ini mendapatkan sambutan dari para senior kita untuk bisa membicarakan prana sakti secara proporsional. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan hasil dari pertemuan itu akan mendatangkan pencerahan-pencerahan yang menggembirakan bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.